Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau nanti teman-teman sekiranya kotanya kebesaran, bisa kameranya ditutup, ya boleh. Namun nanti ketika kakak perintahkan untuk dibuka, tolong dibuka seperti itu. Ya, jadi untuk meminimalisir atau mengurangi besaran kota, silahkan. Ya, kamera ditutup boleh. Baik, teman-teman, sebentar. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Seperti biasa, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Ya, nikmat kota, nikmat kesehatan, nikmat diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, insya Allah pahala yang akan kita dapatkan ya sama dengan pahala yang kita lakukan ketika tatap muka, insya Allah. Bahkan bisa jadi dengan agenda seperti ini, dengan pembelajaran jarak jauh, bisa jadi ini pahalanya lebih besar. Karena mengapa? Karena kesulitan yang kita hadapi juga semakin besar. Ya, insya Allah Allah Maha Adil. Seperti itu. Salawat dan salamnya senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan kepada baginda manusia teragung, manusia termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, tentu ketika yang sekarang lagi rame nih, sedikit ya kita bahas yang sekarang sedikit lagi rame, yang mana Presiden Prancis. Ya, mungkin teman-teman ada yang bisa ngejelasin kenapa sebabnya? Karena memamerkan karikatur Nabi Muhammad. Oke, pinter. Ya, karena yang lagi rame itu mereka menunjukkan kartun seolah-olah kartun itu atau penampakan tampilan atau gambar atau kartun itu seolah-olah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga tentu kita sebagai umat Muslim tentu memuncak amarah atau kesal, marah dan lain sebagainya, karena yang dijelek-jelekan itu baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Tentu mari kita menjaga diri ya, apabila belum mampu ya untuk turun atau belum mampu untuk melakukan hal-hal yang demo dan lain sebagainya, tentu di rumah kita bisa mendoakan ya orang-orang yang sedang berusaha. Itu. Baik teman-teman, mati Allah Subhanahu wa taala, fa khair lana an nabda'a dirasatana hadzal yaum. Marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Asallahu ayyusahhilana inda fi kulli umurina wa fi ta'limina hadzal yaum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita dalam memahami pembelajaran materi ya, serta Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kalian. Ya, segala urusan kalian, urusan orang tua kalian, urusan adik-adik kalian dan lain sebagainya. Seperti itu. Dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit silakan teman-teman disiapkan bukunya juga, karena materi kita saling berkaitan juga, biar lebih mudah kalian. Kelihatan nggak tampilannya? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Kak. Kelihatan. Oke, teman-teman bisa lihat juga di buku kalian di kelas 8 di halaman ke-41. Ya, silakan ditebet bukunya, dibuka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan. Di sini kita akan membahas seputar penggunaan fiil
Nih, bagian yang tengah ini. Ya, yang ada yakra'u, kemudian takra'u, ada akra'u, ada takra'u, dan lain sebagainya hingga bawah. Nah, Kak, kok bisa beda-beda sih? Seperti itu. Ini mungkin di kelas 7 atau di MI Madrasah Ibtidaiyah sebelumnya, nah mungkin beberapa sudah belajar, namun di sini kita sedikit review ke belakang, yaitu biar memantapkan pemahaman kalian, yaitu seputar di sini ada yakra'u, kemudian ada takra'u, ya, kemudian ada akra'u, kemudian ada takra'u juga, di bawahnya ada takra'ina, kemudian yakra'u, kemudian takra'u, ada yakra'u dan takra'u. Kak, penggunaannya bagaimana? Bagaimana cara membedakan? Ya, sebenarnya cukup mudah, ya mudah bahkan. Mengapa? Pertama-tama kita perhatikan dulu domirnya itu ke apa? Ingat, domir itu yang sering kita sindir yaitu huwa, huma, hum, terus iya, huma, hunna, ya sampai nahnu. Nah, di situ itu domir. Namun yang sewajarnya dipelajari itu nggak banyak. Ya, contoh yang ada di tampilan ini yaitu huwa. Kelihatan kan? Di sini ada huwa. Kemudian di bawahnya ada hiya. Kemudian ana. Kemudian anta dan yang terakhir anti. Seperti itu. Ini yang biasanya familiar atau sering digunakan di tingkatan MTS. Seperti itu. Untuk huma, huna biasanya jarang untuk digunakan. Karena mengapa? Karena kenapa? Karena untuk mempermudah kalian juga. Ya, jadi ketika huwa, maka fiilnya ya yakrau ini artinya membaca. Di sini ada tulisan Hamid. Hamid nama orang. Ya, kemudian yakrau artinya membaca. Hamid membaca Alkitabah. Apa Alkitab? Ya, buku. Ya, Hamid membaca buku. Nah, perlu diperhatikan di yakra'u ini, ya yang tengah-tengah, yang fiil ini yakra'u itu hurufnya berbeda-beda. Di sini ya betul. Di sini ada ta, di sini alif. Bentar, coba kakak tambahin draw. Oke, mudah-mudahan bisa. Mau coba tulis tangan. Mudah-mudahan lebih mempermudah. Apa ya, draw? Bukan. Nggak bisa. Nanti coba kakak cari caranya di kesempatan lain. Oke, jadi di sini ada huwa. Kemudian ketika huwa, maka fiil ini berubah penggunaannya dengan ya. Ya, kalau huwa itu dengan ya. Nah, teman-teman perlu diperhatikan, huwa itu artinya dia laki-laki atau perempuan? Huwa. Laki-laki. Laki-laki. Jadi ketika kalian melihat fiil, biasanya fiil itu lihat aja depannya. Ketika hurufnya ya seperti yakra'u, maka otomatis yang dimaksud itu adalah ke huwa atau ke dia laki-laki. Berbeda halnya ketika kalian melihat di sininya tak di depannya, yang ini ya, yang ini tak. Ketika depannya tak, takra'u artinya membaca juga sama yang atas yakra'u. Cuman yang membedakan itu maksud dari domir itu. Jadi kalau ta ini domirnya ke hiya. Ketika kalian mendengar ta atau takra'u atau taktubu dan lain sebagainya, maka otomatis maksudnya adalah ke seorang wanita atau perempuan. Nah, jadi depan ini berpengaruh. Ya, antara penggunaan ya dengan penggunaan ta ini sangat berpengaruh. Makanya perlu adanya kehati-hatian. Seperti itu. Dapat dipahami? Oke, Iya. coba si Bayu. Kalau tak itu menunjukkan ke huwa atau menunjukkan ke hiya? Iya. Ya, oke. Kalau Amri, kalau huwa itu ditunjukkannya dengan ya atau dengan tak?
Ah, Huwa. dengan tak. Kalau huwa. Ayo, Huwa. lihat contoh di depan. Yang Dengan huwa ya. dengan Ya. Oke, jadi ketika melihat yaqra'u, maka maksudnya adalah membaca ke seorang laki-laki. Dan di sini ditunjukkan berarti Hamid, berarti Hamid membaca seperti itu. Karena Hamidnya ada. Tuh, untuk menjelaskan. Jadi ketika ada nama orangnya, contoh di sini ada Ilfah. Di sini ada Ilfah. Maka Ilfah itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, kalau perempuan penggunaannya pakai ta atau ya? Pakai tak. Nah, seperti itu. Jadi itu perlu diperhatikan. Contoh lain ada di sini Bayu, ya. Huanya nggak ada nih. Contoh nggak ada huanya, tapi nama Bayu aja. Bayu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, kemudian langsung penggunaannya menggunakan ya. Kak, gimana yang jadi-jadian? Nggak ada yang jadi-jadian. Jadi cewek atau cowok nggak ada. Ya, di dalam bahasa Arab cowok-cowok, cewek-cewek, nggak ada yang di pertengahan. Seperti itu. Ya, dapat dipahami yang ini? Insya Allah ya, mudah-mudahan. Ya, kita berusaha untuk memahami. Nah, sekarang di bagian yang bawah, ini cukup mudah juga. Nah, kita sering dengar namanya ana, atau kalian suka bilang aneh, ada ente, biasanya di dalam Betawi. Ya, aneh. Nah, aneh itu merupakan kata serapan dari ana. Bahasa Arab yang artinya, apa artinya? Saya. Saya. Ya. Ya, ketika ana, maka yakra'u ini atau takroi ini berubah. Depannya, ingat depan yang berubah. Yaitu jadi apa? Jadi A. Jadi akra'u. Jadi otomatis ketika seseorang bilang akra'u, maka maksudnya saya membaca. Itu otomatis. Jadi depan ini berpengaruh, mempengaruhi. Walaupun ananya nggak usah ditulis, tapi langsung tulis akra'u, itu sudah kita pahami. Bahwasanya artinya saya membaca. Itu. Kalau depannya pakai alif. Ya. Ya. Kalau depannya pakai ya, berarti tadi dia laki-laki membaca, berarti ke huwa. Ketika pakai ta, takra'u, berarti artinya yaitu dia perempuan membaca buku. Kemudian ketika berubah menjadi alif, akra'u, lihat depan-depan yang berubah, hurufnya aja yang berubah, harokatnya sama. Ketika akra'u, maka artinya saya membaca buku. Seperti itu. Ya, sebenarnya cukup mudah karena depan-depannya saja yang berubah. Ya. Ya. Oke. Dan di bagian yang bawah, ya, yang anta ini sama dengan hiya. Coba teman-teman lihat yang hamidah, yang hiya dengan yang anta, takra'u. Sama kan? Sama. Iya. Harokatnya sama, hurufnya sama. Terus apakah yang membedakan? Yang membedakan nanti kita perhatikan dari konteks atau isi maksud dari kalimat di dalam buku tersebut. Ketika kita baca, kita mengartikan, oh ini maksudnya ke yang cewek nih, ke hiya, ke domir hiya. Nanti kalian baca mungkin takro'u juga. Ah, ini maksudnya ke domir anta, seperti itu. Jadi ini tergantung dengan konteks. Jadi karena keduanya sama-sama takro'u, yang anta juga takro'u, yang anti juga dengan takro'u, maka nanti kita perhatikan bagaimana maksud atau penjelasan dari jumlah tersebut atau dari contoh kalimat yang ada di dalam buku bahasa Arab. Nah, itu perlu diperhatikan. Namun insya Allah ini juga mudah banget. Ya, ketika kita tahu artinya, kita tahu kosakatanya, insya Allah sangat mudah. Seperti itu. Jadi sama. Ya, kalau yakra'u kita review lagi. Yakra'u berarti ke huwa, takra'u bisa ke hiya, dan bisa ke domir anta atau ente, kamu. Sedangkan kalau akra'u sudah jelas, itu maksudnya ke saya. Saya membaca. Paham ya? Sedikit-sedikit. Ya, Kak. Oke, adapun yang terakhir, yang anti, yaitu di sini ada tambahannya agak banyak. Ada tambahan di depan,
dan ada tambahan di belakangnya. Coba lihat, di situ ada ya sama nun. Takroina. Takroina. Ya. Ya. Nah, kalau untuk ke anti, ke kamu perempuan, maka dengan menggunakan tak sama depannya. Ya, tak. Ingat aja yang anta dan anti menggunakan tak. Tuh, yang kamu laki-laki dan kamu perempuan menggunakan tak depannya. Namun, yang membedakan, yang menjadi perbedaan itu, setelah takro ini, di belakangnya ada ya sama nun. Berarti ini menunjukkan domir atau kata ganti anti. Kamu perempuan. Takroina berarti kamu perempuan membaca. Kalau kakak bilang takrou berarti kamu laki-laki membaca atau dia perempuan membaca karena kan sama. Sedangkan kalau takroina sudah jelas maksudnya yaitu kamu perempuan membaca buku. Jadi perlu diperhatikan ini ya, beberapa huruf yang berganti. Ada yang menggunakan ya, ada yang menggunakan ta, ada yang menggunakan alif, ada yang menggunakan ta sama, kemudian ada yang menggunakan ta dengan tambahan ya dan nun di belakangnya. Seperti itu. Oke. Si siapa namanya? Si Khairunisa. Halo? Oke, Jaki. Jaki, saya mau nanya. Oke, kalau anti itu tambahannya apa aja yang kamu tahu? Ciri-cirinya. Tadi kan udah kakak jelasin. Lihat aja yang anti. Di bukunya di halaman 42. 41, maaf. 41. Atau teman-teman yang lain bisa jawab. Halaman 41. Kalau anti itu apa? Ciri-cirinya? Di belakangnya ditambahin ya sama nun. Oke, di belakangnya ada tambahan ya dan nun. Itu ciri-ciri utamanya. Jadi, walaupun nanti kalimatnya berbeda, di sini kan membaca. Atau mungkin nanti kalian melihat menulis. Atau menulis. Kemudian kalian melihat, menyimak, mendengarkan, menjelaskan. Ketika belakangnya ada ya dan nun, berarti itu menunjukkan kepada kamu perempuan atau ke domir anti. Tuh, pasti. Ya, jadi itu ciri-cirinya. Oke, sekarang kakak mau nanya. Ketika si siapa nih? Si Ukas. Kalau akra'u artinya jadi apa? Ukas, akra'u. Halo. Ukas, mari. Masih di Goa kah? Atau masih di Pulau Kapuk? Ayo, mari pintar. Oke, kalau enggak si Rizik. Mari Rizik. Di unmute dulu, unmute. Rizik. Nanti sebenarnya setiap kakak bertanya, kalian merespon itu ada ada nilai sikap ya. Nanti itu masuk ke nilai sikap. Jadi tambahan juga ke kalian. Seperti itu. Ya, jadi mari kita saling mendukung karena tentu kalau kakak, contoh kakak tangan kanan. Kalian nih semua anak-anak tangan kiri. Ya. Kemudian kakak udah nepok nih. Mau tepuk tangan. Tapi yang tepuk tangan cuma tangan kanan, cuma kakak doang. Yang berusaha kakak, tapi dari muridnya nggak mau berusaha, nggak bakal ada suara, ya kan? Nggak bakal ada keramaian, nggak bakal ada suara tepukan. Ya, sama halnya ketika kakak sebagai guru mungkin ya malas-malasan, kakak bodo amat. Kemudian si anak ini berusaha semaksimal mungkin ya untuk mendorong, bertanya dan lain sebagainya. Kemudian kakak acuh aja, maka nggak akan ada suara.
Seperti itu. Nggak akan ada bunyi. Namun ketika dua-duanya berusaha, dari murid yang tangan kiri dan guru dari tangan kanan, maka ketika ditepuk, ya kan, maka akan menghasilkan bunyi. Jadi itulah saling mendukung antara satu dan yang lainnya. Perlu. Ya, jadi untuk memahami, yuk kita saling ngedukung bareng-bareng antara kalian dan kakak pribadi juga. Seperti itu. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perlu dipahami tadi ya. Pertama, cara untuk kalian bisa tahu itu domirnya apa, ya perhatikan depannya. Ini cukup mudah banget malah. Ya, kalau ya berarti menandakan anti, menandakan hiya. Kalau tak menandakan hiya atau anta. Kalau alif menandakan saya. Kalau tak menandakan tadi ya bisa anta, bisa ke hiya. Kemudian terakhir yaitu takroina. Kalau tak dengan tambahan ya dan nun di akhirnya akan menandakan anti. Nanti di sini kakak akan memberikan latihan. Untuk yang bagian bawah gimana kak? Bagian bawah sama saja. Ketika ada nama orang di situ, baik nama siapapun, Zaki, laki-laki, contoh Zaki kan laki-laki, maka dipakai gunakannya huwa. Ketika di bawah ada Nadia, Nadia kan perempuan, maka digunakannya hiya. Hiya apa kak? Berarti pakai tak. Seperti itu aja, cukup mudah. Nanti insya Allah akan kakak berikan latihan. Ya, insya Allah paham ya? Ya. Oke, kakak rasa nggak usah terlalu berlama-lama. Mudah-mudahan. Tentu materi sebenarnya kita tertinggal dikarenakan pandemi. Maka mau tidak mau dari segi kurikulum, maka dari target ya dari rencana pembelajaran kita selama 1 semester, maka tidak harus dipenuhi keseluruhan, setengahnya aja. Dan alhamdulillah jika berbicara setengah, alhamdulillah kita juga sudah cukup, sudah melewati bahkan. Ya, jadi teman-teman, kakak mohon kita terus berusaha semaksimal mungkin. Kak, saya capek belajar PJJ, tentu semuanya juga capek. Bukan kalian aja, guru-gurunya juga capek. Ya, guru-gurunya bahkan bisa lebih besar tenaga yang harus dikeluarkan. Dan yang kakak mau ingatkan, jangan sampai dengan adanya pandemi ini kita selalu mengeluh. Ya, karena ketika kita mengucapkan kata-kata ngeluh, kita bilang, ini nih jadi susah, belajar jadi susah, atau nyari orang tua, nyari duit jadi susah. Betul, itu betul. Ya, karena tentu ketika kita beradaptasi dengan keadaan yang baru, yang mana sebelumnya kita gampang dengan belajar secara tatap muka, tahu-tahu secara mendadak kita belajar dengan dengan jarak jauh, tentu butuh yang namanya transisi. Transisi itu adaptasi antara yang tadinya sering offline, ya sering tatap muka, kemudian kita ke online, itu agak sulit. Ya, apalagi kalau kita nggak kreatif, apalagi kalau kita gaptek, tahu apa-apa, wah udah kacau. Ya, udah bukan masanya lagi. Anak-anak muda nggak bisa teknologi, harus bisa. Seperti itu. Nah, oleh karenanya, jangan sampai kita mengeluh. Ya, boleh mengeluh. Ngeluhin sama Allah. Jangan sampai kita ngeluh, ngomong di depan orang, begini. Karena setiap apa-apa yang kita ucapkan, dari mulut kita ini menjadi doa. Kalian emang mau didoain yang jelek-jelek? Buat diri kalian sendiri. Nah, nggak mau kan? Contoh, aduh susah nih belajar nih. Nah, itu jadi doa ke kita juga. Jadi kita emang susah belajar benar-benar. Gitu. Makanya perlu kehati-hatian. Terus minta juga sama orang tua. Jangan lupa minta sama orang tua, minta doain. Biar diberikan kemudahan dalam memahami ilmu, dalam belajar, terutama semangat. Ya, enak kita belajar santai. Nggak ada yang namanya penjajahan. Dulu, ya para pejuang gimana? Mau belajar, masih ada penjajah. Nantilah, itulah, inilah, terganggu inilah, itulah. Kita udah nyaman, udah enak, bahkan ketika berada di rumah kita bisa belajar. Ya tinggal kita bersyukur dan berusaha. Seperti itu. Ya, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah nanti setelah ini kakak akan memberikan tugas, sedikit tugas, gampang. Kalau yang tadi kalian pahami, insya Allah gampang, cukup mudah. Cuman tinggal diubah-ubah aja depan-depannya dan bagian belakangnya ke domir anti.
Mungkin barangkali ada teman yang mau ditanyakan, kita sharing sedikit sebelum kita tutup di jam 9. Ayo kakak tunggu, apa masukan? Mungkin masukan selama pembelajaran. Kak, bahasa Arab jangan pakai Zoom dah. Pakai ini aja, pakai WA aja, chat aja. Gitu, kuota saya habis dan lain sebagainya. Kita sharing, apa-apa. Yuk, yang mau tanya, akan. Ada. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau kendala selama pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya. Namun sebelum itu kita tutup terlebih dahulu mungkin ya, biar kita setelah kita materi ini kita santai. Tuh. Baik, marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.